warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas PKN tentang kelemahan dan tantangan di Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Tony Saifullah. Saya Ahmad Eftolarza. Saya Muhammad Alfariji. Saya Ahmad Mujaki. Kelemahan bangsa dan negara Indonesia. Aspek selanjutnya dalam analisis SWOT adalah kelemahan. Di samping memiliki kekuatan, Indonesia tentu juga memiliki kelemahan. Kelemahan juga harus disadari oleh satu negara dan dicarikan solusi untuk mengatasinya. Berikut ini beberapa kelemahan bangsa dan negara Indonesia. Kualitas sumber daya manusia atau SDM yang rendah. Permasalahan kualitas sumber daya manusia saat ini sedang diupayakan solusinya oleh pemerintah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah rendahnya akses pendidikan masyarakat yang berakibat pada rendahnya produktivitas. Tingkat produktivitas yang rendah juga berdampak pada rendahnya rata-rata upah pekerja. Selain itu, faktor lainnya adalah sifat malas bekerja oleh sebagian masyarakat dan keterampilan yang tidak sesuai. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker, pada awal tahun 2023, Pro Tenaga Kerja didominasi oleh lulusan sekolah dasar atau SD. Ke bawah sebesar 38,76%. Sebelumnya, data Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2022 juga menunjukkan bahwa tenaga kerja berpendidikan yang belum tamat SD mencapai angka 39,10%. Berpendidikan SMP sebesar 18,23%, lulusan SMA sebesar 18,23%, lulusan SMK sebesar 11,95%, dan diploma atau sarjana sebesar 12,60%. Oleh karena itu, pemerintah saat ini berupaya memberikan berbagai program sosialisasi dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM di Indonesia agar mampu bersaing di tingkat global. Pembangunan infrastruktur tidak merata. Pembangunan infrastruktur yang belum merata sedang berusaha diatasi oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hakini, karena kondisi ini tidak hanya dijumpal di wilayah desa, tetapi juga wilayah kota. Masalah pembangunan yang belum merata ini tidak hanya dalam segi fisik, tetapi juga non-fisik. Misalnya, adalah belum meratanya akses pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pembangunan juga belum merata ini juga berpengaruh pada aktivitas sosial ekonomi dan kesejahteraan. Dengan demikian, sebagai generasi penerus bangsa, kamu harus mendukung kebijakan nasional guna pemerataan pembangunan. C. Kasus korupsi masih merajalela pada tahun 2019. ICW Indonesian Corruption Watch mencatat ada 271 kasus korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan jumlah tersangka 580 orang. Kasus tersebut berupa kerugian negara sebesar 8,4 triliun, jumlah suap 200 miliar, pungutan liar 3,7 miliar, dan jumlah pencucian uang 108 miliar. KPK mencatat total kerugian negara akibat korupsi hingga 168 triliun selama tahun 2004 sampai 2019. Tentunya hal ini dapat menghambat pembangunan negara dalam berbagai aspek. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.